Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hariwibowo dengan nomor induk mahasiswa nomor 1211092 dari program studi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat di Desa Gejelik, Kecamatan Gajen, Kabupaten Pekalongan. Ya, izinkan saya membahas tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Ya, FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu dari beberapa fakultas yang ada di EIN Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Pahlawan, Desa Rawalago, Kecamatan Gajen, Kabupaten Pekalongan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam meliputi program studi Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah. Nah, karena saya dari Prodi Ekonomi Syariah, tentu saya akan membahas tentang program studi Ekonomi Syariah. Program studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu prodi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Prodi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun antara 2005 sampai 2006. Saat itu masih berstatus STAIN Pekalongan. Ya, next. Adapun visi dan misi Prodi Ekonomi Syariah. Yang pertama, visi. Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional. Untuk menjalankan visi, tentu harus memiliki atau melaksanakan misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Yang bertujuan atau tujuan dari uji ekonomi syariah itu yang pertama, menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia melalui pengajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang terakhir, terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan, civitas, akademika, dan pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi belajar dalam perguruan tinggi. Nah, dalam strategi ini ada beberapa strategi yang saya akan sampaikan. Yang pertama, strategi belajar visual. Gunakan gambar, peta, maupun grafik. Visualisasikan materi ke bentuk sesuatu dalam benak. Yang ketiga, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Kemudian beri warna dan gambar pada catatan. Selanjutnya, strategi belajar auditori, yaitu dengar baik-baik.
penjelasan dosen di kelas, terangkan sesuai terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Yang ketiga, strategi belajar kinestetik, yaitu libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, berbanyak latihan soal. Diharapkan dengan memperbanyak latihan soal, tentu kita lebih memahami materi apa yang kita pelajari tadi. Seusai belajar, coba tuliskan poin-poin penting untuk mengukur seberapa luas materi yang kita pelajari tadi. Kemudian poin keempat, strategi belajar kelompok. Pilih teman belajar yang cocok. Kemudian saling bandingkan catatan. Saling bandingkan catatan mungkin bertujuan untuk mungkin catatan kita ada yang kurang, catatan teman kita lebih lengkap. Nah, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Kemudian tanya proses pengerjaannya, bukan sekedar jawaban. Rutinkan belajar bersama. Selanjutnya, strategi belajar mandiri. Selain strategi belajar kelompok, mungkin kita lebih suka belajar sendiri atau menyendiri. Yang penting berbanyak literatur dalam latihan soal. Pilih tempat belajar yang nyaman, tenang, sehingga kita berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Lagi-lagi ini berfungsi untuk mengukur seberapa pahamkah kita dari materi yang kita pelajari tadi. Nah, kiat belajar efektif dengan cara metode membaca, dengan survei, question, read, recite, maupun review. Kemudian menyimak dan membuat catatan kuliah. Dan yang paling penting, ingatlah yang pantas diingat. Maupun baik dari dosen maupun dari teman kita, atau dari sumber lain, ingat saja yang penting, yang bermanfaat untuk kita. Kemudian, giat menulis karya ilmiah. Berbeda dari poin yang tadi, kita sedikit membahas tentang kiat menulis karya ilmiah. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Animisme dan dinamisme. Kemudian berpikir logis dan filsafati. Itu berpikir filosofis untuk menemukan sebuah kebenaran. Yang ketiga, agama dan kitab suci. Religion. Untuk mencapai sebuah kebenaran atau menemukan sebuah kebenaran. Kemudian diri tokoh berotoritas. Seperti tokoh-tokoh penting, kiai, maupun tokoh yang lain. Kemudian penelitian. Nah, ini yang lumrah dilakukan oleh para mahasiswa. Untuk kita mahasiswa itu melakukan penelitian. Kemudian penelitian. Yang pertama, proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran. Kemudian metode yang digunakan. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara, kuesioner, maupun dengan cara yang lain. Dari hasil penelitian yang diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Selanjutnya, bentuk-bentuk karya tulis. Makalah, itu yang sering teman-teman mahasiswa kerjakan. Artikel, itu tugas kuliah yang dipublikasikan. Skripsi untuk program sarjana. Tesis untuk program magister. Disertasi untuk program doktor. Kemudian menemukan ide menulis dengan cara mengamati, survei secara langsung, kemudian membaca literatur, kemudian diskusi dengan para ahli itu mungkin teman-teman kita, itu diskusi dengan dosen dan lain sebagainya.
Kemudian keterampilan menulis, yang pasti rajin berlatih, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, dan menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika mahasiswa. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Yang pertama, berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan, memberi contoh yang baik dan berperilaku, kemudian saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan dan baik. Selanjutnya, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang kita lakukan. Selanjutnya, etika pergaulan di luar kampus. Menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada. Poin yang kedua, berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa. Kemudian berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Nah, ini juga tidak kalah penting bagaimana kita beretika atau etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa sebagai insan akademik harus menjaga citra akademika. Biasakan selalu memberi salam lebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Ya, lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. Jika berjabat tangan, usahakan menatap wajah dengan ramah. Poin yang keempat, jika tidak berkenan berjabat tangan karena bukan murim atau mungkin ya sesuai dengan kondisi kita saat ini sedang pandemi, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. Kemudian menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya, etika pergaulan sesama mahasiswa. Yang pertama, biasakan menyapa teman bila bertemu. Jangan mengolok teman melebihi batas, meskipun hanya bergurau. Jaga citra sebagai insan terpelajar. Yang keempat, jangan menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang mendiskreditkan, mendiskriminasi, atau namanya tidak disukai. Hindari ucapan yang merendahkan teman. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga kampus. Jangan berprasangka buruk terhadap teman. Ya, jangan suuzon terhadap teman. Menjaga perasaan teman, segeralah minta maaf. Lebih dahulu, segeralah minta maaf lebih dulu jika terjadi kesalahpahaman. Biasakan menolong teman yang membutuhkan. Nah, organisasi mahasiswa yang ingin saya ikuti yaitu UKM Kewirausahaan. Kenapa? Karena ya relate aja sama ekonomi syariah, UKM-nya kewirausahaan, ya yang berbau bisnis mungkin berharap bisa menguntungkan pribadi maupun bisa berkontribusi dalam ke UKM kewirausahaan. Sumber materi tadi yaitu strategi belajar dari Bapak Agus Arwani, etika mahasiswa dari Ibu Susminingsih, kiat menulis karya ilmiah dari Bapak Kuas Ismanto.
Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.